Halo. Nggak ada opening apa gitu? Ada ini gue mau opening. Gimana? Emang opening apa sih biasanya kalau Ya ada gitu? kan bisa, oh WhatsApp gitu ada ya. Berak nggak ada. Kalau aku kan, halo teman-teman gitu dong. Oh gitu, ya itu gue halo. Oh gitu. Balik lagi sama gue, Yuda Braja Musti ngapain ya? Lu punya gak tagline nama lu? Masih opening gitu. Oh, Gak ada, aku gak ada. Oh gitu, udah pokoknya udah Braja Musti ngapain udah. Jadi balik lagi sama gue di GGS gara-gara stand up. Oke. Jadi kita ngobrolin emang apa persoalan stand upan duniawi lah kita. Oke. Dan kali ini apa yang mau ditanyain? Tar dulu, orang gue mau ini dulu. Apa dulu? Apa sih mukodimah? Mau intro dulu nih. Jadi hari ini gue mau lagi ngobrol. Ini ada siapa sih orang ada aja yang bertamu. Jadi ini gue lagi di episode ini gue bareng sama Bapak Arif Alfiansyah. Iya betul. Kok bisa betul? Kenapa ketawa-ketawa sih? Kalau betul, ya memang betul dong. Iya betul. Ya memang kenapa lu ngomong betul gitu? Ya kan kali aja ada salah gitu sama Arif. Ya kan orang biasa. Kali ini gue lagi bersama Arif Alfiansyah. Halo gitu kenapa? Oh, halo gitu. Ya. Kali ini gue bersama Arif Alfiansyah. Ya betul. Iya kan aku merespon dengan dia betul nih aku Arif gitu. Betul sih emang. Takutnya kan salah kan. Tiba-tiba siapa lu gitu. Kali aja salah. Gue nggak tahu deh tapi teman-teman apa namanya yang nonton nih sebenarnya inget gak ya lu stand up? Iya. Karena apa ya? Di luar sana ternyata masih banyak orang tahu bahwa aku nyanyi fals. Nyanyi fals. Nyanyi fals, betul. Jadi aku harus berisik setan. Jadi kalau aku ketemu orang yang anjing. Erwin anjing. Jadi kalau aku ketemu orang yang tahu bahwa Mas Arif yang nyanyi fals itu ya, saya juga stand up comedian gituin harus ada gitu. Oh iya gitu. Harus ditekan. Harus ada ini. Kalau enggak makin hilang gitu. Iya makanya kadang-kadang gue juga waktu lihat video lu pertama muncul di home YouTube gua. Kata gua, ini orang capek-capek stand up udah berapa tahun, viralnya gara-gara nyanyi fals. Kalau gitu kenapa nggak dari dulu ya? Sudah selesai ikut 2 kompetisi ya kan? Makanya. Nah, lu tuh suci berapa? Suci 4. Suci 4. Keluar berapa besar waktu itu? 8 besar. lumayan. Terus akhirnya Suca 12, 11 Suca 2 ya? Iya, Suca 2, 12. Suca 2 tuh berarti sama Lepi ya angkatannya? Iya, sama Lepi. Juaranya sih Arapah, Aci, Wawan. Aci, Arapah, Wawan, iya benar. Ya itu Suca. Apa lagi sih orang belum berangkat? KM4 gak? Kata pelangga. Jangan merusak ini. Iya, ntar. Lu Suci 4 sama Suci 2. Sama Suca 2. Suca 2 berapa besar tadi? 11 atau 12 deh, pokoknya nggak nyampe 10. Oh, lu masuk 10 waktu itu? Emang mundur, emang ininya mundur. Dari street kan dulu juara 3 street. Iya, makanya baru gue pengen ngomongin street nih. Street dulu kan, street lu juara 3. 8. Ke 12 atau 11 ya? Nggak nyampe 10 besar. Tapi padahal lu kan apa ya, salah satu komik yang menurut gua cukup kerang juga deh. Maksudnya cukup kelihatan gitu bedanya karena kan lu ngandelin ekot juga kan. Terus sebelumnya juga lu kan bareng sama anak-anak kayak Pras kayak Muslim yang apa namanya overacting. Iya emang keren kalau di luar kelihatan keren. Ikut kompetisi kan pressure-nya beda. Benar. Ya kan? Nah itu maksud gua apa tuh? Ituan lu kendala lu apa berarti? Karena apa ya? Menurutku pada waktu sendiri nih tidak berkompetisi. Sebenarnya kan aku juga bikin spesial tuh sebelum Suci. Ya, emang sebelum Suci? Bikin spesial dong. Yang di mana? Little Icon di Surabaya. Spesialku ini termasuk spesial tersering daripada orang-orang. Ini bikin spesial. Enggak, gue taunya kan lu yang di Jakarta tuh yang di. Nah, 2013 bikin Little Icon namanya Surabaya. 2014-15 overacting tuh. Terus 2017 2016 atau 17? 17 tuh My Last. Ya. 2018 itu Kisah Tidak Ari. Oh iya benar. Sekarang nggak bikin. Saya mau bikin di 2021 harusnya. Tahun ini tadinya emang belum ada rencana? Oh cuma karena pandemi? Pandemi nih ya, anjing. Semuanya emang berpengaruh, semua komik. Nah itu tadi balik lagi. Karena aku merasa bahwa ketika kompetisi tuh banyak orang gitu.
Maksudnya kepala banyak itu banyak orang. Oh. Kan harus ada, kita biasanya materi harus store dulu atau gitu. Ininya udah ribet gitu. Di Suci 4 nih. Suci 4 aku merasa bukan penampilan terbaikku pada waktu itu. Karena aku ada materi yang harusnya keluar gitu. Tapi menurut beberapa orang ini tidak berhasil di Jakarta. Karena aku memang komik daerah kan. Susahnya jadi komik daerah tuh kita harus nyocokin ini kena nggak sih di Jakarta gitu. Betul. Hampir semua komik daerah begitu pasti kan. Nah, betul. Nah, pada waktu itu banyak ini nggak bisa Rip, ini. Oh iya ini kurang. Jadinya tuh ya udah yang di kompetisi tuh hasil aku dan orang-orang sekitar gitu. Iya. Jadi pada waktu keluar ya ini diriku yang ini aku keluarin gitu. Ya berarti maksudnya kan dulu ada nggak dulu sih, sampai sekarang tuh banyak yang bilang ini komik yang ini tuh tipikal show. Ya ini tipikalnya kompetisi gitu. Maksudnya, nah lu ngerasa lu mungkin agak kurang ini di kompetisi gitu ya, di kompetisi yang panjang kali ya, yang kayak Suci, karena lu street juga oke-oke aja. Karena tapi kan kalau street kan emang 5 menit terbaik aja. Iya. Dan tidak ada pengaruh dari orang, emang materi yang udah matang aja kan. Betul. Kalau Suca apa kan ada prosesnya, ada kombut, ada bengkel, terus belum kita nanya ntar gimana gitu-gitu. Belum ntar pulang lagi ke daerah lu, ntar balik lagi ke sini gitu kan. Banyak input dari luar-luarnya itu ya. Ribet di situnya lah, makanya bingung. Ini kan jadinya tingkat PD-nya agak berkurang dong. Ini materi kuat nih, kita bawa nih. Pada waktu kita Jakarta, ini kayaknya kurang dari. Tapi pernah dibawa di Surabaya gitu. Pecah. Nah itu, kayaknya iya juga. Gitu ada rasa begitunya. Jadi enggak lah. Dan memang menurut kalau beberapa komik itu garang atau enggaknya tuh, ini aku suka lihat spesial dia. Itu baru ketahuan tuh bahwa siapa aslinya. dia. Iya. Gitu sih. Cuma kan maksud gue, lu stand up. Nah itu kan lu kapan sih mulai gabung komunitas stand up tuh? Akhir 2011. Akhir 2011 di Surabaya. Stand up comedy Surabaya. Itu gimana ceritanya pertama? Awalnya itu karena ini aku menyadari bahwa aku ini gagap orangnya. Gagap nih, ngomongku agak terburu-buru kan. Ini pengen kayak cepet selesai gitu, kayak selesai. Ada ketahan-tahan gitu. Nah ini untung ketemu stand up. Sebelum ketemu stand up ngobrol tuh lebih parah, kekek gitu. Susah. Pernah nggak sih ada orang yang mau ngomong tuh kayak ancang-ancang nafas? Nah itu aku gitu. Aku dulu tuh begitu yang gitu. Oh iya. Jadi pada waktu ada tuh agak mereng nih. Boleh di ini bentar. Jadi di luar sana ada orang yang pada waktu ngobrol nih berempat. Ada waktu ngomong berempat nih. Ada orang tuh yang mau masuk tuh kayak ongkang-ongkang napas gitu. Iya. Berasa ancang-ancangnya. Iya gitu. Nah aku dulu begitu. Berasa ancang-ancangnya tapi pas mau lari kesandung gitu. Pas ngomong terus, kepotong. Ada gitu kan. Ya. Nah aku menyadari bahwa aku begitu. Gitu. Jadi terus tanya kan ini apa sih kendalaku ya, karena aku jarang ngobrol, tertutup lah, introvert kali ya. Anjing. Masih jarang ketemu orang, takut sama orang, minderan gitu. Karena aku pendek, suaraku seperti ini. Cempreng. Gitu. Makanya aku ikut stand up itu pengen mengubah itu sebenarnya. Awalnya. Pengen ngelatih untuk ngelancarin ngomong gitu. Ngelatih percaya diri. Betul. Karena sebelumnya juga aku kan ngajar. Itu. Guru SD tuh, tenaga honorer. Oh, lu guru SD. Honorer berarti di negeri dong? Negeri. Oh, lu guru negeri. Terus aku menyadari pada waktu ngajar aku nggak bisa ngajar, nggak bisa menyampaikan dengan baik. Oh iya. Makanya harus banyak dirubah dari. Ini aku menyadari bahwa ini tidak baik nih apa yang terjadi di diriku. Gitu. Itulah stand up. Taunya dari mana? Ada komunitas-komunitas atau lu nonton apa yang nonton Radit dulu? Ya video Radit juga yang di YouTube. Yang di YouTube itu yang ngebuka. Stand up apa namanya? Stand up night pertama itu. Iya kayaknya yang Bandung ya. Iya. Oh nah, yang Bandung. Oh dulu, Bandung tuh yang kedua. Yang baru abis itu yang Comedy Club. Ramon Papana itu. Oh jadi lu nonton yang Bobber dulu berarti ya? Kayaknya Bobber dulu deh. Oh itu maksudnya lu nonton dari situ terus tahu ada komunitas stand up terus Surabaya? Nyari, ini stand up komedi ya gitu. Terus akhirnya nyari di Twitter, ada di Twitter katanya. Terus aku bikin Twitter di situ. Oh teman lu yang ngasih tahu? Dari YouTube kayaknya tahu bahwa ada komunitas yang pokoknya dari nggak tahu dari mana itu. Iya. Pokoknya di Twitter ada. Terus akhirnya aku follow, cari komunitasnya. Udah tuh aku ngincer tuh dari November kalau nggak salah.
Jadi karena pemalu kan, terus teman-temanku tuh nggak ada yang mau, ayo ikut nonton stand up comedy, nonton tuh nggak mau. Karena kan dulu di Surabaya itu kafe-kafe mahal. Betul. Kafe-kafe yang aku nih anak warkopan nih, anak warkop. Pada waktu ada kafe itu kayak anjing ini pasti mahal ya. ST-nya nggak masuk akal nah gitu. Jadi aku tuh nabung dulu tuh. Kayaknya sama anjing di sini. Nabung dulu, terus sudah lewat anjir bangsat rame banget ya. Nah, ketakutanku di kafe itu apa? Ini cara mesennya gimana? Gitu. Pada waktu ini masuk terus ngapain sih kita gitu? Kenapa cara pesennya? Iya, karena menu-menunya juga karena aku traumanya tuh adalah aku pernah ke kafe, menu-menunya tuh tidak aku kenal. Ya, anjir, yang bahasa Inggris begitu-gitu. Terus beli anjing lu segitunya brengsek. Emang kampung emang pinggir dulu. Oh iya. Jadi akhirnya udah ku beraniin karena aku lewat terus ngincer terus. Itu setelah berapa lama? Sebulan, berarti lu lewat aja udah. Iya, lewat doang. Anjir rame banget. Rame banget jalan lagi. Masuk enggak ya? Enggak gitu. Karena enggak ada temennya. Sampai akhirnya sebulan. Terus akhirnya sebulan ada temanku satu ternyata. Udah ikut duluan. Ikut ke komunitas. Ikut sharing ilmunya. Terus datanglah aku ikut yaudah tenang. Ntar kabarnya, jadi tunggu-tungguan nih. Udah dalam kafe belum? Udah nih. Yaudah baru masuk tuh ada teman kampus. Teman kakak kelas SMA. Jadi udah ikut sharing. Nah, pada waktu sharing itu semua orang-orang lamanya ngecengin aku. Karena aku kecil, suaraku. Terus kayak sebenarnya ada yang mau tanya, saya Mas mau tanya. Gitu itu. Jadi pas aku ngomong, ingusnya diginiin. Makanya kok ini aku pengen belajar ngomong tapi kenapa pada waktu jahat ngomong banget dia. Begini terus cipang gitu kan anjir. Kayak bangsat juga nih komunitas apa nih bangsat gitu. Terus aku merasa sakit hati di situ. Terus kan dia ngajarin kamu tuh kamu kalau ikut komunitas begini dia ngajarin anjing. Ini jago banget kayaknya orang nih gitu. Yaudahlah, terus aku karena sakit hati kecewa nggak ikut lagi. Oh iya. Nggak ikut lagi. Ngilang 1 bulan. Sebulan. Nah, pokoknya nggak datang ke open mic-nya, nggak datang ke sharingnya datang sekali lagi, terus nggak datang lagi karena dicengin terus. Tiap 2 kali datang dicengin terus kan. Anjing ku incer tuh orang-orangnya yang ngeceng-ngecengin anjing jago sih emang ku gitu. Aku gituin kan. Nah, 1 bulan ngilang tuh. Nah, aku sama temanku tuh dia yang ambisi banget kan. Ayo Rip, kita harus belajar terus. Jadi kita bikin open mic di luar open mic komunitas. Jadi kita nongkrong di kafe, nongkrong di kafe, bilang ke ini kafenya Pak, mau boleh open mic nggak? Apa itu open mic? Open mic tuh gini-gini. Silakan. Di kafe yang beda. Di kafe yang beda. Ini saya bisa ngasih ini es teh nggak apa-apa ya? Ini nggak apa-apa. Jadi kita tuh ngegeng berlima atau apa? Gitu. Ini yang anak baru dateng itu ngegeng sendiri. Jadi dia open mic terus. Jadi seminggu bisa 3 kali. Anjing. Di kafe-kafe dan itu komunitas nggak tahu. Ada beberapa orang komunitas tuh yang lu open mic di sini nggak boleh di situ. Ini stand up comedy ya stand up Surabaya. Orang aku di stand up diceng-cengin gitu kan. Bikin sendiri ya udah. 5 ini akhirnya geng-gengan pesakitan gitu. Yang tahu paling Deddy Gigis tahu nggak? Deddy Gigis. Nah itu yang ngajarin kan dia kan orang komedi lama, orang lawak. Iya, jadi betul. Komedi itu begini. Nah dia tuh lebih slow, ngajarinnya lebih slow. Jadi ya ini memang senior di komedinya lah, bukan stand up-nya, tapi dia masih mau belajar. Nah, aku ikutin terus tuh 1 bulan, akhirnya punya 1 set oke nih. 1 bulan. Masuk ke komunitas. Ke open mic komunitas lagi. Ku lihat kan yang ngeceng-cengin aku. Mana yang pengen tahu nih sejago apa sih mereka gitu. Pas naik ngebom. Naik ngebom semuanya. Terus ada yang satu yang jago sih. Anjing jago juga nih. Tapi anjing ini kemarin di sharing sok-sokan ngajarin, sok-sokan ini senior banget, ternyata segini doang gitu kan. Aku naik pecah tuh, dar. Semua orang ngerubutin tuh dari komunitas. Wah nggak pernah kelihatan ya begini. Aku baru dianggap tuh dari situ anjing kemarin dari mana aja. Kemarin diceng-cengin, sekarang kan saliman kan sama aku kan. Gitu. Anjing asasnya dendam. Cuma dari situ baru akhirnya lu gabung sama komunitas stand up Surabaya itu. Gabung lah sini. Bertahan lah. Audisi. Nah, Street itu kan Street tahun 2013. Iya. Berarti lu
lumayan tuh dari 2000 setahun setengah lah ya. Setahun lah hitungannya. Setahun setengah. Dan lu mengandalkannya itu setahu gue dari dulu memang dari zaman street emang udah echo kan. Echo dan suara. Iya, echo dan suara. Maksud gue lu menyadari kekuatan itu sejak kapan tuh? Berapa kali open mic lu menyadari gue kekuatan gue ternyata di echo dan suara nih gitu. Karena nggak dari iniku sendiri sih, kayak ini aku punya mindset atau apa ya, pokoknya kalau aku di tempat sempit itu nggak enak. Kayak open mic nih yang cuman berdiri doang nggak bisa gerak-gerak tuh nggak enak. Kayak anjing ini kenapa nggak enak ya gitu. Dia ada rasa yang bini-bini nih, ada nggak nyaman pokoknya. Iya, nggak nyaman. Kayak dikasih tempat sempit, anjir ini nggak enak nih gitu. Nggak, dari situ kayak miripnya kayaknya orangnya banyak gerak deh gitu. Tapi setelah, maksud gue kayaknya nggak mungkin deh lu dari awal langsung gue ekot nih kekuatan gue, kayaknya enggak deh. Kayaknya lu pasti kalau kita komik tuh mungkin nyoba-nyoba dulu kita mainannya kayak gimana gitu. Iya enggak sih? Gara-gara materi breakdance. Oh, lu nyeritain soal lu. Karena aku b-boy juga. Betul. Kan. Lu nyeritain soal itu terus lu ekotin. Terus, kenapa responnya oke? Padahal cuma di skill b-boynya tuh cuma biasa, di sini kan kenapa dapat apresiasi segede itu? Nah, aneh banget nih. Nah, baru dicari beatnya tuh baru setelah itu. Gitu. Itu awalnya itu. Karena kalau nggak salah itu ya, ini apa ya? Aku pengen keren gitu lah. Meski selain lucu pengen keren lah. Kalian tuh jangan ceng-cengin suara saya nih kan, self deprecating ya. Iya, betul. Saya juga bisa b-boy loh. Semua kok bisa? Lagi sekali lagi kan. Anjing, kenapa gampang sih dapat apresiasinya? Kalau gitu ternyata ada namanya komedi gerakan-gerakan. Setelah itu baru ngelihat Rian, terus ngelihat G gitu. Iya, G betul. G juga kan ekot juga. G ekot. Kalau dulu aku ngeliat G ekotnya sangar banget kayak. Dia kan kuat gini kan, kayak manusia kayu kan nggak sih? Gitu-gitu kan. Wah, Anda begini. Ya udah. Aku ikutin gitu. Akhirnya nonton komik-komik luar gitu. Baru ketemu enaknya lu kayak begitu stand up-nya gitu ya. 2013 lu street, 2014 lu suci, 2016 Suca, iya betul. 2016. Perjalanannya itu lumayan cukup panjang dari habis sangat panjang. Dari habis Suca 2016 sampai sekarang meninggal setelah. Ini maksud gue job apa tuh, stand up kosong atau? Dari setelah Suca itu agak kurang. Kan karena salahku ada begini, 2014 kan Suci. Suci nama lumayan lah dari street ya, dari Metro ke pindah ke Kompas lumayan lah. Komunitas juga mulai banyak yang kenal gitu kan. Iya, gue juga kayaknya enggak sih dari street sih ngeluh dari street. Job juga ada pada waktu itu dan habis Suci. Sebelum Suci malah serem jobku. Seminggu bisa 2-3 kali. Gokil. Pernah aku satu hari itu 3 tempat. Tapi job gope-gopean. Tapi 3 tempat, siang, sore, malam. Besoknya lemes langsung. Jadi waktu lokal tuh serem ini ya. Gope-gope, job-job gope itu serem. Suci terus lumayan naik lagi kan. Terus nilai jobnya juga bertambah kan. Nominal. Setelah itu kan itu pada waktu kuliah kan. Kuliah 2 jurusan tuh. Guru SD udah kukat kan karena iya. Karena kecil 400 doang. Terus aku memilih kuliah 2 kuliah. S1 PGSD di Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu di UT terbuka. Terus Senin sampai Jumatnya aku kuliah di 3 akupuntur. Anjing, jadi lu kemarin buka akupuntur lu kuliah? Iya, kuliah D3. Iya kan lu sempet promo-promo akupuntur. Iya, lu kuliah? Iya. Dan ada kuliahnya? Ada kuliahnya, bukan kursus. Kalau kursus kan yang ya, gue kira memang kursus. Enggak, kuliah. Atau lu belajar di YouTube? Anjing, ternyata kuliah. Itu D3, bro. Gue baru tahu, anjing. Ada. Ya ada. Ini setiap orang yang tanya pasti, masa ini? Ada, aku bawa ijazahnya. Gak usah. Bongkar lemari, gak usah. Lama. Ada kuliahnya D3. Arif Alfiansyah AMD AKP ya. Gelarnya ada, bro. Ketawa-ketawa emang ada. Sumpah gue baru tahu. Jangan-jangan lu itu Mentarat kemarin sarjana juga?
Enggak, kalau tarot Nggak ada. Gua kira ada juga kuliahnya, gua kaget juga kalau ada. Wah, ada. Tarot tuh iseng-iseng karena kan aku doyan suka buku psikologi gitu. Betul. Kan. Terus tiba-tiba ngarahnya tiba-tiba ke tarot. Apa? Tarot psikologi ya gitu. Terus ya udah beli dari 2014 beli di masa-masa nganggur transisi abis suci, iya abis suci. Terus udah sampai sekarang. Akhirnya ketemu semua orang, ya udah akhirnya ikut seminar, sampai ikut seminarnya juga. Tarot. Seminar tarot. Ya, tapi kita itu panjang kalau ngobrol sama aku. Apa sih yang lu pernah nebak ini? Piala Dunia. Bukan. Euro. Bukan yang di video gue tuh. Juara Suca 4. Oke. Juara Suca 4 dan benar semua susunannya. Iya, Oke, Didi, Ebel. Gua percaya gak percaya tadinya, kok bener. Ini nggak Euro ngikutin Instagram gua atau ini nggak? Nggak. Euro itu. Gua kan baru follow Instagram lu. Kemenanganku 90%. Euro kemarin? Euro. 18. Kemarin Euro kan? 2018. 18 Piala Dunia dong. Oh, Piala Dunia berarti. Iya, benar. Itu. Jadi anak-anak tuh pada kalah kan? Buka ya namanya Indra Jegel kalah 8 atau 10 juta lah ya. Bene juga kalah sih kan. Terus akhirnya Rispo menang-menang terus di grup, ada grup lah. Iya. Grup terus kok bisa menang? Ini tanya Arif. Nah, semua orang ke aku tuh. Jegel ada siapa? Rante gitu-gitu kan. Terus ya udahlah iseng-iseng aja. Terus ini yang hari ini nih. Nah, bener-bener terus tuh. Terus aku kan anjing kok bener-bener juga ya. Ya udah aku ikut juga gitu. Terus aku ikut juga, aku dapat berapa juta gitu aku beliin dashcam pokoknya. Aku niatin nih kalau ini aku menang aku nggak mau aku buat makanan atau apa. Aku beliin alat untuk menunjang ini gue lah. Aku beliin dashcam, aku beliin gitu-gitu. Bene yang awalnya rugi 8 juta jadi plus 10 kalau nggak salah. Anjing. Jegel dari berapa plus belasan. Anjing gara-gara tarot. Yang anjing rantai kan ini dong, dia tuh yang kayak apa nih, mana nih, buru-buru banget. Yang lain tuh santai kan, santai dulu, ntar jam 10 gitu kan. Jam 10 tuh rantai yang mana gitu kan. Anjing nih nggak bisa santai gitu. Terus pas-pasan tuh menang-menang terus dia. Nah pada waktu kalah sekali, dia yang protes, wah gimana sih kok bisa kalah gitu. Anjing waktu menang nggak ada. Iya, diam aja ya kan. Nah, Bene sama akhirnya hilang semua tuh pada waktu kalah sekali. Iya. Semua orang nggak japri tuh. Yang japri cuma Jegel sama Bene. Terus Rip, nih memang kemarin kalah sih nggak apa-apa, emang namanya judi kan, ada kalah ininya. Terus gimana nih final ini aja udah. Semuanya langsung menang, dar Rande kalah. Mati mampus Rande. Dah, itu cara bertahan hidupku di 2018. 18 ya tarot ya? Iya benar. Dari situ aku dapat film, dapat apa? Karena utang budi Bene. Nggak mau kan, ini apa nih? Anjing, lucu bayarannya apa nih? Bayaran apa? Nggak usah, santai aja, nggak mau duit, nggak mau makan, nggak mau apa. Satu scene aja. Akhirnya sepanjang tahun tiap ada Bene film pasti ada Arif Alkasyah. Anjing. Ternyata itu. Nah itu maksudnya anjing perjalanan hidup. Kemarin juga ada yang ngetes tuh final campaign ada tuh. Campaign semalam. Ada lagi yang chat. Dari gimana nih? Ya udah ini aja. Oke, masuk lembus, diam aja. Jadi lu masih ngejalanin sampai sekarang. Enggak, kalau lagi slow dan mood lagi oke ya udahlah gitu. Yang ngebikin rusak yang kemarin tuh nggak tahu, yang menurut kalah itu karena lagi nggak oke gitu. Oh iya, lagi. Anjir, banyak banget sampai orang minta Rip minta tolong dong Rip. Ini pengen bayar kuliah minta tolong aku di ini gara-gara ini. Kebayar akhirnya. Karena kan aku iseng-iseng kan. Ini bangsat nih, awalnya kan iseng-iseng terus ku taruh tuh di story. Wah, ini gimana nih? Nah, orang pada tahu anjir Arif ini. Semua ke aku. Jadi tiap sore jam 5 tuh chat banyak banget, anjing maksud banget. Banyak. Iya jadi maksudnya jadi padat gitu gara-gara lu story ini tuh. Boris kan sangar banget kalau taruhan kan. Yaudah, Boris apa? Ya aku mau gitu kan. Gak mau dia lawan aku. Anjing. Ya ini ya image-ku jelek dong judi. Enggak apa-apa. Berarti lu itu maksudnya aku puntur balik lagi ya ke tadi anjing ngelebar
Lebarnya brengsek, lucu banget. Aku puntur. Pokoknya setelah Suca 2 itu lu bertahan hidup. Lu pindah ke Jakarta tahun berapa ya? 2017. 17. Ya emang habis Suca berarti ya? Enggak, tapi pulang dulu, terpuruk dulu iya, tuh, maksudnya, kosong. Hah? Iya, terpuruk, kosong, tabungan mulai menipis. Terus akhirnya kenapa aku ngebikin Show My Life? Itu karena memang bener-bener pengen menutup karir stand upku sebenarnya. Nah, itu dulu tuh. Nah, My Life tuh lu bikin di Surabaya kan ya? Di Surabaya nggak jadi. Oh, di Surabaya nggak jadi ya? Pokoknya akhirnya lu ke Jakarta kan? Ke Jakarta kayak ke Jakarta kan, yang di Miss Cici ya? Cici. Miss Cici. Nah itu kan, tadi gue pengen datang tuh, pengen nonton. Cuma kan gue nggak terlalu deket tuh sama lu kan, gue nggak kenal. Iya. Maksudnya ya emang sekarang stand up karena kenal sih. Kalau nggak kenal banget nggak ini. Iya, maksudnya emang karena emang nggak tahu lu secara personal gitu. Jadi gue nggak tertarik lah ya. Iya, nggak tertarik, nggak berangkat gitu istilahnya. Sebenarnya pengen, penasaran. Nah tapi itu maksud gue, dulu tuh sempet apa ya, sempet ada jualan inilah. Cilok, pentol. Kok jualan cilok? Iya, 2016 tuh kan aku merasa gagal nih. Kan tujuanku dari Suci, terus akhirnya setengah tahun menikmatin sedikit kesuksesan. Nah aku harus balik ke Surabaya untuk ngelanjutin kuliahku. Kalau enggak aku DO kan. Ya udah aku setahun tuh anggap aja vakum dari Jakarta. Nah setahun berikutnya itu 2016 ya kayaknya. Nah, aku pengen masuk Suca tuh pengen memperbaiki namaku agar bisa naik lagi. Ternyata makin gini. Nyungsep kan. Terus ke Surabaya meratapi bahwa nih ya udahlah, ini kayak entertain stand up ini bukan jalanku. Ini udah merosot, tabungan udah menipis. Ku beliin gerobak pentol. Pentol itu apa sih? Bakso tusuk, cilok deh. Oh, cilok tahu gue. Nah, itu aku jualan itu. Jadi jualan gerobak gitu. Jadi gitu. Pengennya sih kayak diangkat berita-berita dari kompetisi ini. Masih ingat. Itu jualan. Jadi pagi-pagi ke pasar ngegiling daging, bikin pentol sampai siang jualan. Gitu terus tuh sampai mati. Terus berhenti udah berapa lama? Cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan. Sebentar itu mah. Sebentar tapi lama banget. Nah 3 bulan. Terus pada waktu itu kan aku bikin Mailas itu kan. Terus aku bawa nih aku bilang ini nggak tahu ini akhir atau enggak kan waktu di Jakarta. Betul. Gitu. Ini nggak tahu akhir atau enggak. Yang penting niatku adalah ini menutup karir stand upku. Atau kalau memang setelah dari ini makin bagus ya nggak tahu lagi. Kalau memang enggak ya ini yang bisa aku persembahkan, egoku di stand up tuh di situ. Gitu. Tapi aku tidak akan nggak ninggalin stand up karena ini aku cinta banget sama stand up gitu kan. Udah setelah itu entah kenapa tawaran job ada dua tuh. Terus sama satu film. Nah, yang jadi dilema adalah pada waktu pembukuan jualan pentol tuh karena aku tiap bulan pembukuan set dapat 3 juta. Tiap bulan anggap aja rata-rata 3 juta lah. Nah, satu job stand up lebih dari itu. Ini aku 1 bulan ngebikin pentol, jaga sampai malam, kalah sama 15 menit kan. Ini anjing, kenapa aku digoda seperti ini sih anjir. Ini aku anjing ini gimana ya ini mau aku terusin atau enggak sih stand up gitu kan. Ini kayaknya kalau aku terusin nggak mungkin di Surabaya. Nah, karena ya job stand up Surabaya dikit lah, kurang lah. Ya tapi mungkin ada itu juga, ada masukan dari teman-teman lu yang udah pada di Jakarta juga berarti. Iya, anak-anak tuh sering cobain ke Jakarta. Gitu. Kemarin kan ke Jakarta cuma PP doang. Nah, 2017 ku jual tuh rombongku. Apa? Rombong pentol, gerobak. Oh, gerobak. Kalau ini kan rombong. Jual rombong. Ku jual gerobak semuanya. Terus karena aku punya pasien aku puntur, ku tinggalin semuanya. Oh, langganan? Iya, langganan. Terus udah punya langganan anjing. Iya dong. Anjing. Kan emang terapis aku dulu. Terus ini ku buang semuanya, ku pengen total di Jakarta. Yaudah aku pindah ke Jakarta 2017. Dengan terseok-seok. Iya. Gue sempet lihat kiriman apa ya? Story lu apa BCan apa pokoknya lu kalau ada yang mau aku puntur ke lu pokoknya. Gue langsung, si Arif udah berhenti stand up nih, kata gue kesian amat sekarang buka klinik aku puntur anjing. Oh iya, nah karena kan kalau sakit
UKS. Kamarku kayak UKS kamarku. Ini masih stand up, masih ada stand up gak sih? Maksudnya masih job sampai sekarang. Job terakhir Januari masih ada. Masih ada kemarin? Masih ada. Oh, masih ada. Setelah lu akhirnya nge-branding nyanyi Fales. Ada. Masih ada stand up. Masih ada. Karena kan kalau telepon kan selalu ditanya. Kan telepon ke Bata tuh. Tanya, "Ini job buat Arif dong. Mau apa? Paketan stand up, nyanyi atau apa?" Oh, iya. Jadi dia tahu. Akhirnya tahu kalau lu stand up juga gitu ya yang ngundang tuh. Sama sebenarnya aku udah ada langganan apa ya? Bisa dibilang IO yang selalu pakai aku gitu. Dulu ya. Di sini? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi sebenarnya lumayan aman sih sebenarnya. Tapi karena pindah sini ya banyak. Nah, itu apa yang nah gue penasaran itu Rip, yang bikin lu akhirnya berkonten nyanyi Fales itu setelah lu stand up nih, setelah stand up Suca 2 2016 berapa tahun lu pasti kan, maksud gue memperjuangkan, dan ada fase di mana gue yang itu tadi Myles itu kan, Myles yang gue stand up lagi atau enggak, gue nggak tahu ini terakhir gue atau enggak, apa setelah ini gue akan bangkit lagi atau mungkin ini terakhir kalinya gue stand up gitu. Nah, lu kan pernah ada di fase itu. Sampai akhirnya lu menemukan konten yang yaitu yang sempat viral, yang nyanyi Fales itu, gimana tuh jalan ceritanya? Awalnya iseng aja. Iseng aja awalnya. Nggak tahu, entah kayaknya Allah Maha Besar nih menunjukkan jalanku itu. Karena ini aku sebenarnya di Jakarta tuh nggak cuman sekedar ke Jakarta. Aku targetin tuh 3 bulan. 3 bulan tuh ngapain, 3 bulan setelahnya ngapain, 6 bulan ngapain, 1 tahun ngapain, gitu. Nah, pada waktu itu di menit-menit akhir sebelum aku harusnya balik ke Surabaya, itu konten nyanyi naik. Jadi lu bikin aja emang? Iya, bikin. Karena awalnya tuh gara-gara Muslim tuh. Karena aku pengen nyanyi nih. Orang-orang nggak mau gitarin aku. Terus aku belajar gitar sendiri kan. Yang kunci-kunci dasar, dreng nyanyi di depan Muslim. Muslim ketawa-tawa awalnya. Oh, bangsat, ada suara begini. Kok begitu gitu kan. Terus karena dia nginep di rumahku, nyanyi terus tuh aku. Awalnya dari seneng terus kesel. Jadi berarti kan aku menyimpulkan ada 2 respon tuh orang nih kayaknya nih. Ada yang suka, ada yang ketawa, ada yang kesel. Terus Muslim coba bikin konten aja. Langsung kepikiran Pras Teguh tuh. Pras, bisa gitarin aku nggak? Ini konsepnya begini. Bisa, yaudah. Terus bikin tuh iseng-iseng sama Pras. Terus Pras ketawa tuh. Ayo dinaikin tuh. Bikin 1 lagu. Lagu kedua Radit tahu. Terus Rit, ini dong konten sama gue dong, gini. Nah, Cintakan Membawamu itu setelah itu udah tuh turun lagi. Gara-gara Pras susah tuh. Pras bikin ini dong. Wah, nongkrong nih. Aduh, kok. Karena aku udah mulai nagih nih. Karena udah ada respon kan. Pras udah ini. Terus aku bikin sendiri tuh dengan alat seadanya, pakai ini. Nah, viral di lagu Seventeen. Betul. Setelah itu rezeki kebuka semua. Hutang-hutangku dari situ. Terus perekonomian membaik. Terus anjing. Dari situ, dari lagu Seventeen itu yang ngebuka semuanya. Tapi emang jalurnya dari Pras, Raditya Dika, lagu Seventeen, baru Anji itu terakhir. Jenjang ini. Iya. Ini. Gila tuh. Coba berawal dari iseng-iseng berarti ya. Iseng-iseng taunya jadi rezeki. Lucu banget. Sampai lu ngeluarin single. Iya. Nah, karena sebelum itu ini aku entah baca atau ngeliat ya, ada namanya kekuatan konsisten. Jadi aku selalu menyadari bahwa kehidupanku sebelum ketemu nyanyi, sebelum, nah ini kan belibet gagah bingung kan. Nah, kehidupan sebelum ketemu nyanyi dan stand up itu skillku banyak nih, kegiatanku banyak, profesiku banyak, tapi tidak ada yang membuahkan hasil. Karena kayaknya tidak konsisten. Nah, pada waktu nyanyi, kayaknya nih bisa nih. Pras kan udah ngebuka tuh. Setelahnya kan ya aku harus konsisten sendiri dong. Makanya aku selama 1 tahun dari 2018 ke 2019 ini aku nyoba nih dalam hati, gimana ya kalau nyanyi sampah ini, menurutku sampah sih. Ini ku telatenin 1 tahun aja. Ini hasilnya gimana ya? Pas 1 tahun ternyata emang anjir, berarti ini nih kekuatan konsisten gitu. Terus anjir,
ternyata memang yang konsisten tuh membuahkan hasil. Betul. Seminggu nih aku upload 3 kali sebenarnya. Kemarin. Dari 2018 ke 19 pertengahan. Ya. Iya, cuma maksud gue kenapa ketemunya nyanyi pales aja. Makanya aneh kan. Ya itu yang kalau kata orang bilang emang rezekinya orang beda-beda masing-masing, iya gitu. Maksudnya ya lu kemarin tuh gue maksudnya dengar dari siapa? Cing April apa ya, udah bikin aja gitu. Nah, betul. Gak usah dipikirin. Kalau ntar meletek sendiri. Betul. Itu yang ku percaya tuh, sama jangan cerita dengerin, dari lu juga begitu. Jangan dengerin komen YouTube, anjing YouTube. Dulu tuh aku depresi ada ngeliat, ternyata sekarang ya udah upload aja. Iya bodoh ya. Iya bodoh amat sekarang. Ada yang nonton syukur, nggak ada yang nonton ya. Kok nggak ada? Iya, kepikiran juga sih kalau nggak ada yang nonton. Masa udah susah. Iya, udah konsisten kok nggak ada yang nonton. Cuman aku percaya sih, nggak tahu ya, ini baru mulai kan hitungannya. Konsisten aja dulu. Baru mulai lagi emang. Setelah konsisten itu ntar ada celah-celah sendiri nih, kayaknya kurang deh. Kita juga memperbaiki diri bahwa ini harusnya begini begini, secara kitanya tumbuh, secara view dan subscribe nanti juga akan tumbuh. Bener, sepakat sih gua. Makanya dan sama itu Bari itu sering nasihatin gua, udah lu bikin karena lu seneng, udah gitu aja. Betul. Jadi ya udah, jadi nggak ada paksaan, nggak ada apa. Paling ya gitu doang, gua orangnya segenan. Iya, nah itu cuma paling gua orangnya segenan. Terima kasih Fikri. Apalagi Sindra, ntar gua lupa lagi. Iya, gue segenan paling gitu doang kalau gue seneng, karena gue seneng ngobrol, apalagi masalah stand up karena emang gue seneng stand up ya. Terus ketemu teman-teman komunitas juga yang beda-beda, backgroundnya lain-lain, cerita hidupnya aneh-aneh gitu, beragam deh. Ya paling itu doang kalau gue halangannya tuh karena gue segenan gitu, kayak mau sama lu nih gue segen sebenarnya. Gue dari lama sebenarnya pengen ngobrol sama lu, cuma santai aja. Cuma gue nggak enakan gitu orangnya, makanya baru kesempatan sekarang karena emang udah lebih sering ketemu aja. Iya. Gitu. Santai aja, banyak waktu juga. Kan gini kan kalau didatengin gitu kan kita bisa enak, bisa lebih bersyukur gitu. Kan dulu gua nggak tahu, gua ngeliat lu di YouTube doang, gua bilang sibuk banget, lagi naik-naiknya nih orang. Tapi September akan sibuk sih. Alhamdulillah, amin. Karena aku udah beli papan, abis ini ngeplan lagi karena sebelum pandemi itu aku udah bikin plan apa yang kulakukan, apa yang ini padat lah harusnya. Terus gara-gara pandemi kosong, ngeblank, bingung. Sekarang aku beli papan gede buat ngebut lagi istilahnya. Ngebut lagi harus. Nah, itu berarti balik lagi kalau ke stand up-nya adalah sampai sekarang apa yang masih mungkin lu cita-citakan gitu, yang lu impikan di dunia stand up-nya gitu. Stand up-nya kayaknya udah cukup ya kayaknya. Oh iya? Si Miles itu udah cukup? Enggak, maksudnya apa? Kompetisi udah. Spesial udah, tour udah. Kayak untuk di ininya stand up tuh udah nggak ada pencapaian yang aku harus begini, enggak. Cuman ya akan tertarik untuk bikin spesial terus. Bukan karena mengejar itu, karena ya udah kehidupanku nih pasti berubah-ubah. Betul. Kan? Pengen ku ceritain. Iya. Maksudnya pengen tetap berstand up terus gitu. Cuman nggak ambisi yang kayak dulu nih harus juara kompetisi, harus gini, enggak. Ya mungkin kan maksud gue mungkin lu punya impian kalau lu pengen misalnya penonton kemarin Miles berapa 1.000, besok pengen 2.000 kayak gitu enggak. Yang penting lu mau pengen bikin spesial aja, pengen stand up aja. Nonton gitu. Ya tiap tahun kalau bisa. Tahun depan kayaknya bikin kayaknya. Amin. Judulnya udah kepikiran. Ceritanya juga udah kepikiran. Judulnya rencana Arif Alfiansyah live in konser. Jadi cerita seputar konten nyanyi ini gitu sepanjang 2019 ke 2020 kan orang nggak tahu. Iya benar. Kan orang taunya di YouTube cuma nyanyi. Iya, nyanyinya gitu kan. Doang, viralnya doang. Nih orang nggak tahu kalau aku pernah nemenin orang kaya nyanyi jadi LC karaoke. Dia orang kaya, roomnya orang kaya, aku datang dibayar untuk itu. Orang nggak tahu. Gara-gara konten itu? Gara-gara konten itu? Gara-gara konten itu. Dia emang kayak LC. Terus beres pulang kenapa lu ditepokin bantat gini nih. Iya, udah bikin kita ketawa-ketawa. Aduh, anjing. Salah satu bahasanku itu. Ih, bagus. Ih, anjing. Aduh, geli anjing. Ya, tapi semoga terwujud lah tahun depan ya. Maksudnya pandemi udah dah.
kita udah pengen stand up lagi nih. Betul. Udah Ini capek banget. lagi moodku lagi oke. Nggak tahu 2021 kalau padat atau Lu apa. ngomong oke aja pales anjing. Emang begini dong sekarang. Kok melejit sih ngomong oke doang? Kayaknya tahun ini sebenarnya, tapi kayaknya nggak bisa. Apa hal yang menurut lu kan sebelumnya kan ngajar jadi guru honorer, terus lu berstand up walaupun ya naik turun lah, maksudnya secara karir lu ntar ada naiknya ada turunnya gitu, terus sampai lu sempet jualan pentol, aku puntur, lu main tarot gitu. Tapi maksud gua apa yang lu syukuri dari lu gabung komunitas stand up itu? Lebih mudah berdamai sama masalahku sih, itu yang masalah yang ku syukurin, karena dulu kan kalau ada masalah itu meratapi kayak orang tolol ya. Kayak orang tolol. Sekarang itu meratapi iya, tapi setelahnya tuh wah ini bagus jadi materi ini gitu. Jadi ada setelah dapat susahnya dapat tawanya juga gitu. Gitu sih. Itu yang paling lu syukuri banget tuh itu. Sama duitnya kayaknya. Karena dulu di guru tuh gajinya parah sebulan 400 sih, parah banget. Gue juga dulu guru honorer soalnya. Berapa? 600. 600 kan. Jakarta nggak beda jauh, Surabaya 400. Nangis tiap hari. Nangis bensin sama ini 300, 100.000 sebulan. Makanya itu aku nggak pernah nongkrong ya, di kafe gitu. Karena itu ya. Deg-degan Iya, di benar. kafe. Di klub gitu apa nggak akan masuk deh kalau dulu masih jadi guru honorer. Iya benar. Karena itu alasannya. Itu yang lo syukuri berarti. Apalagi? Itu satu pertanyaan terakhir gue lah. Ini udah berapa menit sih? 43 udah lama juga. 43 udah lama juga. Paling lama siapa ada? Paling lama siapa ya kemarin ya? Kemarin Regen sejam. Nah itu apa namanya, kalau mungkin sampai sekarang nggak ada stand up, itu yang selalu gue tanyakan sama teman-teman komik yang ngobrol sama gue tuh. Apa yang akan ku kerjakan? Apa yang mungkin sekarang lu kerja di mana, atau lu sekarang ngapain? Kalau yang di mana? Kalau stand up kebayang nggak tuh? Kebayang sih sebenarnya. Kalau stand up diambil nih nggak ada, kesini ini nggak ada sih misalnya. Misalnya. Yang aku lakukan adalah guru SD udah nggak mungkin karena aku udah ngerasain gimana gak enaknya. Tapi kan ada kemungkinan CPNS. Enggak, tidak akan, meskipun tidak ada opsi ke situ tidak emang. ada. Karena kan aku cuma punya titel juga di Liga Akupuntur. S1 PGSD nggak lulus tuh. Di Liga Akupuntur, dan aku pengen ya udah jadi tenaga akupuntur. Buka klinik. Iya, awalnya ke home visit dulu suatu saat. Terus kalau udah punya modal buka klinik, terus orang datang kalau sakit ke aku. Sama kan orang di stand up kita ada butuh hiburan, ketemu stand up orang ketawa. Terus kalau orang sakit datang ke aku, ketemu aku, pulang-pulang juga seneng, dia happy, sehat. Gitu. Gue seumur hidup nggak pernah dari akupuntur, nggak berani gue. Bisa ntar. Enggak, udah nggak usah. Gue bekam gue. Bekam juga bisa, bekam. Astagfirullah. Kan diajarin, di kuliahku diajarin bekam, pijit bayi, bisa. Pijit bayi bisa, bro. Anjing, banyak banget sih lu. Ini aneh. Skillku banyak banget. Gila lu, multi talent banget lu. Selain ini juga kayaknya akupuntur kontenku. Tapi khusus akupuntur artis. Bagus. Anjing. Satu deh, terakhir nih, challenge. Lu masih ingat gak beat awal-awal? Yang gak ingat ya? Ya, awal-awal pertama kali lu nulis ya. Saya tuh kesel kalau dibilang orang itu pendek. Tar. Yang jangan yang ada ekotnya ya. Nggak ada, itu materi pertama yang yang ada ekotnya ribet nih. Saya entah kenapa ya, saya tuh kesel sama orang yang nganggap saya ini pendek. Padahal saya ini bukan pendek. Saya tuh hanya dikemas lebih ekonomis daripada mereka. Itu materi pertama. Itu kayaknya ngebikin street nggak ya? Bukan ya? Bukan. Konser street. Ya udah, terima kasih kalau gitu. Arif Alfiansyah sudah boleh main-main di sini ke kosannya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Semoga ada hal yang bermanfaat. Kalau nggak ada juga ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya terima kasih udah nonton. Dadah.